Dalam rentang tahun 1676 hingga tahun 1677 Masehi, gabungan pasukan Trunojoyo dari Madura dan pasukan Kraeng Galsung dari Makassar sukses dalam mengalahkan pasukan terbesar yang dikirim oleh Mataram yang dipimpin oleh Adipati Anom, putra mahkota dari kerajaan Mataram, dan sukses menaklukkan kota Mataram, yaitu Plered pada tahun 1677 Masehi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini yang akan dibahas adalah tentang kekalahan pasukan dari Mataram di Gegodog pada tahun 1676 Masehi dan penaklukan ibu kota Mataram yaitu Plered pada tahun 1677 Masehi oleh pasukan gabungan Trunojoyo dari Madura dan Kraeng Galsung dari Makassar. Yang menjadi pertanyaannya adalah mengapa pasukan gabungan Trunojoyo dari Madura dan pasukan Kraeng Galsung dari Makassar bisa dengan mudah mengalahkan pasukan besar dari Mataram yang dipimpin oleh Adipati Anom, putra mahkota dari kerajaan Mataram, dan adik-adiknya, di mana pada pasukan itu ikut pula Pangeran Purbaya sebagai penasehatnya, yaitu seorang veteran yang sangat legendaris, di mana hampir semua peperangan yang diikuti oleh Pangeran Purbaya selalu dalam keadaan kemenangan yang sangat gemilang. Kekalahan berturut-turut dari pasukan Kraeng Galsung di Demung membuat Raja Mataram sangat gelisah karena telah kehilangan banyak para perwira dan juga prajuritnya, terutama yang berasal dari sebelah timur dan utara. Pada perang pertama, banyak komandan yang berasal dari Jawa Timur, bagian timur, yang gugur, termasuk beribu-ribu prajuritnya. Dan pada pertempuran yang kedua, menghabiskan para perwira yang berasal dari utara, yaitu dari Tegal hingga Tuban, dan hanya menyisakan beberapa kekuatan militer yang berpusat di Yogyakarta sekarang. Di samping itu sangat sulit menumpukan para jenderal yang masih hidup kecuali Pangeran Purbaya yang sudah renta. Karena itu Amangkurat I kemudian memberikan mandatnya kepada putra mahkota atau putranya sendiri, yaitu Adipati Anom dan adik-adiknya. Pada zaman Amangkurat I sebenarnya banyak para jenderal yang berjasa terhadap negara Mataram, tetapi kemudian banyak yang disingkirkan dan perang saudara yang berkelanjutan. Misalnya dalam pertempuran dengan Pangeran Alit misalnya, yang merupakan adik seayah dari Amangkurat I, banyak panglima hebat yang gugur dalam pertempuran itu, diantaranya Pangeran Cakraningrat asal Madura dan anaknya Demang Malaya yang merupakan ayah dari Trunojoyo meninggal dunia. Di samping itu, tokoh-tokoh besar seperti Pangeran Pekik asal Surabaya yang merupakan turunan Sunan Ampel atau ipar Amangkurat I, dan kakek dari pihak ibu putra mahkota Adipati Anom juga dihabisinya. Sehingga ketika negara Mataram memerlukan orang-orang terbaiknya, seolah sudah tiada, dan orang-orang yang tidak selamat pun seolah merasa terancam, seperti Panembahan Kajoran yang merupakan mertua dari Trunojoyo. Karena itu dialah yang kemudian diminta oleh putra mahkota Mataram, yaitu Adipati Anom, untuk membedah Mataram. Tetapi karena kedekatan sang raja dengan Panembahan Kajoran, akhirnya menyuruh menantunya Trunojoyo asal Madura untuk membedah Mataram ini. Kedatangan pasukan Kraeng Galsung asal Makassar di Jawa Timur, yaitu di kota Demung, menjadi titik balik dari kehegemonian Mataram di tanah Jawa dan seolah tidak berdaya. Hal ini ditambah dengan kekuatan pasukan Trunojoyo asal Madura yang diutus oleh putra mahkota Adipati Anom untuk membedah Mataram. Seolah kekuatan pasukan lawan, yaitu Trunojoyo dan pasukan dari Kraeng Galsung yang menjadi momok dari pasukan Mataram, menjadi kekuatan yang sangat menakutkan. Karena itu Amangkurat I memerintahkan putra mahkotanya Adipati Anom yang dibantu oleh adik-adiknya untuk memobilisasi kekuatan militer terbesarnya dari kerajaan Mataram untuk menghadapi gabungan pasukan Trunojoyo asal Madura dan pasukan Kraeng Galsung asal Makassar.
Kita tunda dulu kisah tentang persiapan perang melawan pasukan Trunojoyo dan Kraing Galesung di Mataram. Kita ceritakan dulu tentang keadaan pasukan Trunojoyo dan pasukan Kraing Galesung. Setelah mendapat mandat dari putra mahkota Mataram, Adipati Anom, untuk membedah Mataram, Trunojoyo kemudian kembali ke Madura dan melarang semua masyarakat Madura untuk mendukung Mataram dalam serangannya melawan pasukan Kraing Galesung asal Makassar. Dan Trunojoyo sendiri kemudian menemui Kraing Galesung di Demung menjelang penyerangan pasukan kedua Mataram untuk menyerang pasukan Kraing Galesung di Demung. Dan hal ini sangat disadari ketika pasukan besar kedua dari Mataram tidak mendapat sambutan dari orang Madura karena telah dilarang oleh Trunojoyo. Panglima Mataram waktu itu yaitu Raden Prawira Taruna kemudian mengirim surat kepada Trunojoyo untuk ikut serta dalam serangannya ke Demung melawan pasukan dari Kraing Galesung. Tetapi Trunojoyo menolaknya dengan alasan dia sakit. Dan ketika pasukan Kraing Galesung memenangkan pertempuran yang kedua, menjadi jalan terbuka untuk membedah Mataram secara cepat. Karena itu kemudian dimulailah kerjasama antara pasukan Trunojoyo asal Madura dengan pasukan Kraing Galesung asal Makassar, dengan Trunojoyo sebagai pemimpinnya. Dan untuk mempererat kekeluargaan, maka Kraing Galesung kemudian dinikahkan dengan putri dari Trunojoyo. Pasukan Trunojoyo kemudian menguasai Surabaya dan menjadi markasnya. Dan kekuasaannya sudah sangat luas dari pesisir utara, dari Rembang ke arah timur sampai ke Blambangan atau Banyuwangi sekarang. Dan daerah tengahnya dari daerah Lawu ke timur sampai Blambangan atau Banyuwangi sekarang. Demikian juga Madura, di sepanjang pantai Pulau Madura semuanya sudah bersujud kepada Trunojoyo. Sehingga kemudian Trunojoyo mengambil gelar Panembahan Batu Retna Panatagama. Trunojoyo sendiri sudah mendengar bahwa pasukan dari Mataram sudah ada di Jepara yang bergerak menuju Surabaya. Karena itu Trunojoyo dan Kraing Galesung kemudian memerintahkan para prajuritnya untuk bergerak menjemput pasukan dari kerajaan Mataram. Di antara para panglima Madura dari pasukan Trunojoyo terdiri dari Tumenggung Mangkuyuda, kemudian Dandang Wacana, kemudian Wangsaprana. Sedangkan pasukan dari Kraing Galesung dipimpin oleh Daeng Marewa, kemudian Daeng Makincing, dan Busung Merenung. Iring-iringan pasukan Trunojoyo sangat banyak sekali, yang terdiri dari, di ujung depan terdiri dari barisan orang-orang Madura, kemudian disambung oleh orang Makassar, dan barisan ketiga terdiri dari pasukan mancanagri yang ditaklukkannya, hingga nyampai suatu tempat yang disebut dengan Gegodog. Sedang pasukan Mataram bergerak dari Jepara menuju Surabaya yang dipimpin oleh Adipati Anom, putra mahkota kerajaan Mataram, yang diikuti oleh adik-adiknya, diantaranya Pangeran Singosari, Pangeran Blitar, dan lainnya. Di samping itu ikut juga Pangeran Purbaya, seorang veteran perang, sebagai penasehatnya. Juga Pangeran Cakraningrat II, paman dari Trunojoyo, yang ditugaskan untuk memobilisasi orang Madura untuk melawan Trunojoyo, meskipun pada realitasnya tidak didukung. Hingga bertemu di suatu tempat yang disebut Gegodog. Dan ketika mereka bertemu di Gegodog, maka terjadilah pertempuran yang sangat hebat. Pada awalnya orang Madura dan orang Makassar banyak yang meninggal, tetapi kemudian berbalik. Semangat perang orang Madura dan orang Makassar sangat tinggi, sehingga kemudian pasukan Mataram mulai kewalahan, sehingga banyak perwira-perwira dari Mataram yang berjatuhan, seperti Panji Wirabumi, Ngabehi Wirajaya, Ranggadi Sedayu, sudah meninggal di tangan orang Madura. Kemudian orang Madura mengerebut Pangeran Purbaya yang menjadi lambang kekuatan Mataram. Meskipun Dikjaya pada awalnya kudanya bisa dirobohkan, kemudian Pangeran Purbaya dikerubuti oleh orang Madura sehingga tidak sadarkan diri, dan ia diselamatkan oleh Pangeran Blitar yang menembus pasukan Madura sehingga dibawa ke Pasanggerahan. Karena serangan yang bertubi-tubi, akhirnya pasukan dari Mataram jebol juga,
sehingga banyak tentaranya yang berlarian, seperti bendungan bedah, hanyut dan berlari semuanya. Menjelang malam, pasukan dari Mataram dan juga pasukan dari Madura kemudian beristirahat menuju Pasanggerahan masing-masing. Dan meninggalnya dari Pangeran Purbaya di Pasanggerahan membuat sedih orang-orang Mataram, dan semangatnya mulai meluntur. Di malam hari ini banyak prajurit dari Mataram yang melarikan diri, dan para pangeran asal Mataram itu sendiri sangat bersedih dan juga putus asa, sehingga kemudian memutuskan untuk kembali ke Mataram di malam hari itu juga. Pasukan Madura di bawah pimpinan Mangkuyuda dan pasukan Makassar di bawah pimpinan Daeng Marewa mengejar pasukan dari Mataram yang melarikan diri hingga Yuwana, Pati dan Kudus. Semuanya takluk kepada orang Madura. Hanya Demak yang menolak untuk menyerah dan mempertahankan diri di dalam benteng. Disinilah terjadi pertempuran antara orang Madura dan Makassar melawan pasukan dari Demak. Karena menyebabkan banyak tentara Madura yang tewas, akhirnya serangan kemudian dialihkan ke Jepara. Jepara sendiri merupakan pusat kompeni Belanda di Jawa. Dan waktu itu di Jepara ada 2 brigade tentara kompeni yang dipimpin oleh Mayor Bro dengan kaptennya Belem. Meskipun menjadi pusat kompeni di Jawa, orang Madura dan orang Makassar tetap menyerangnya. Meskipun banyak yang berguguran, orang Madura dan orang Makassar menembus desingan mesiu dan peluru yang menyebabkan penguasa dari Jepara, yaitu Ki Wangsa Dipa dan pasukan kompeni mundur ke desa Jagatamo. Di sini ia menyiapkan meriam-meriam yang besar untuk menghadang orang Makassar dan Madura. Dan ketika terjadi pertempuran yang sangat hebat, orang Madura dan orang Makassar banyak yang meninggal dunia karena terkena tembakan meriam dan senjata. Karena itu kemudian pasukan Makassar dan Madura mengalihkan ke Kudus. Trunojoyo juga kemudian memerintahkan pasukan dari Madura yang dipimpin oleh Dandang Wacana yang terkenal orang yang tinggi besar dan pemberani. Ia diperintahkan ke Mataram untuk membawa mertuanya, Pangeran Kajoran, ke Surabaya. Pasukan Dandang Wacana ini berangkat melewati Jagaraga. Barisannya sangat besar dan begitu rusuh. Daerah-daerah yang dilewatinya seperti Sukowati, Kaduwung, dan Pajang takluk kepada Dandang Wacana hingga sampai ke Kajoran. Dan ketika Amangkurat I mendengar bahwa pasukan Madura telah menuju Kajoran, maka ia memerintahkan anaknya Pangeran Adipati Anom untuk memimpin pasukan melawan pasukan Madura. Pasukan Adipati Anom berhenti dulu di Taji untuk mengatur gerakan dan terus menuju Kajoran. Kemudian terjadi pertempuran antara pasukan Adipati Anom dengan orang Madura yang dibantu oleh Kajoran, sehingga banyak orang Madura dan Kajoran yang meninggal dunia. Karena malam sudah tiba, akhirnya orang Madura menyingkir, dan di pagi harinya Panembahan Rama yang merupakan mertua dari Trunojoyo dan keluarganya meninggalkan Kajoran dengan selamat menuju Surabaya. Yang waktu itu Trunojoyo memindahkan pusat pemerintahannya ke Kediri. Pasukan gabungan Trunojoyo dan juga Kraeng Galesung kemudian membangun ibu kota di Kediri. Di Kediri ini ia membangun benteng yang kokoh dan juga parit. Meriam-meriamnya diletakkan di baluarti yang diletakkan di muka dan di belakang, dan senjata lainnya terpasang dalam keadaan siap tembak. Di Kediri ini Trunojoyo kedatangan utusan dari Kesultanan Banten yang meminta bantuan pasukan Trunojoyo untuk membebaskan 2 pangeran asal Cirebon yang ditawan oleh Mataram, yaitu Pangeran Mertawijaya dan Kertawijaya. Ya, Kesultanan Banten waktu itu diperintah oleh Sultan Ageng Tirtayasa, dan yang menjadi muftinya adalah Syekh Yusuf Al-Makassari, seorang ulama asal Makassar. Sehingga melalui perantara orang Makassar ini, Sultan Agung Tirtayasa meminta bantuan kepada Trunojoyo untuk membebaskan 2 pangeran asal Cirebon ini yang ditawan di Mataram. Dengan imbalan, persenjataan untuk melawan Mataram akan dibantu oleh Banten dan Cirebon. Untuk membedakan masyarakat Cirebon dan Mataram yang ada di Mataram, maka digunakanlah ciri dengan menggunakan janur kuning. Jadi janur kuning mulai digunakan untuk menjadi ciri
di era Perang Mataram ini. Pada tahun 1677 Masehi, Trunojoyo, Kraenggalesung, dan Panembahan Rama Kajoran merencanakan untuk membedah Mataram. Karena itu kemudian Trunojoyo mengumpulkan bala tentaranya yang terdiri dari pasukan dari Madura, pasukan asal Makassar, dan pasukan berbagai negeri taklukan, yang kemudian dibagi menjadi dua pasukan besar. Yang pertama dipimpin oleh Tumenggung Mangkuyuda yang merupakan patih dari Trunojoyo, yang memimpin sebagian pasukan yang berasal dari Mancanagari sebagian dan orang-orang pesisir sebagian. Barisan ini akan bergerak melewati Grobogan, Sukowati, Pajang, dan Kajoran. Pasukan ini didampingi juga oleh Dandang Wacana asal Madura dan Daeng Marewa asal Makassar, dan sisa pasukannya di bawah pimpinan Ki Ngabehi Wangsaprana yang bergerak melalui Semarang dan Kedut Trajem dan berakhir di sebelah barat. Mereka bersepakat setelah siaga dan menentukan hari di mana mereka akan menyerang bersama ibu kota Mataram dari dua arah. Pasukan pertama setelah sampai di Grompol kemudian berkemas-kemas menyeberangi Bengawan Semanggi, melabrak Pajang hingga sampai di Kajoran, dan mereka bermarkas di Taji. Sedangkan pasukan yang kedua bermarkas di Trajem. Kemudian mereka mengutus utusan ke Taji, di mana mereka akan menyerang ibu kota Mataram, yaitu Plered. Raja Amangkurat I sudah mengetahui pasukan Madura yang akan menyerang ibu kota Mataram di dua arah. Kemudian Adipati Anom berinisiatif untuk menghalau pasukan dari Madura ini, disertai oleh adik-adiknya. Meskipun demikian, masyarakat ibu kota Mataram waktu itu sangat kacau balau. Ibu kota Mataram akan diserang dari dua arah. Mereka teringat terhadap anak istri dan barang-barang mereka, sehingga ada keengganan untuk berperang melawan pasukan dari Madura dan Makassar. Mereka ketakutan dan sangat giris. Pasukan pertama sudah berangkat dari Taji hingga sampai di Pajarakan, dan terjadilah pertempuran yang hebat di Kali Ajir. Dan pasukan kedua sudah berangkat dari Trajem hingga Talagawana. Maka terjadilah peperangan di Talagawana ini. Prajurit-prajurit Mataram itu sangat kacau balau karena mendapat serangan dari dua arah, sehingga mereka kebingungan, barisan tidak terkendali. Akhirnya banyak yang bubar dan melarikan diri ke dalam kota. Dan di dalam ibu kota sendiri terjadi kekacauan yang luar biasa. Di dalam kota penuh dengan orang yang masuk kota dan yang ingin keluar dari kota untuk mengungsi, dan masing-masing menjadi barisan, sehingga saling dorong-mendorong yang mau masuk kota dan juga yang keluar kota untuk mengungsi. Mereka kebingungan, banyak perempuan dan anak-anak yang menangis. Para putra sentana, menteri, bupati, semuanya sudah berada dalam barisan di alun-alun untuk berjaga-jaga jika ada kehendak sang raja untuk maju berperang. Tetapi sang raja sudah tahu kondisi sehingga ia tidak mau ikut berperang. Kemudian sang raja bersiap-siap untuk meninggalkan ibu kota Mataram. Ia memerintahkan untuk bersiap-siap kepada para prameswarinya serta semua perempuan yang ada di dalam istana, dan memerintahkan untuk membawa emas, intan, dan berlian sekuatnya. Rumah-rumah di istana mereka bakar semua, dan pada malam hari Amangkurat I melarikan diri beserta keluarganya menuju ke arah barat, singgah dulu di makam Imogiri, kemudian menyeberang Sungai Progo. Sang Raja Mataram sendiri menggunakan gajah sebagai kendaraannya, sedangkan para pengikutnya termasuk para putra-putrinya menggunakan kuda dan juga ada yang ditandu. Sepanjang jalan sang raja senantiasa menelan ludah, kepikiran jalannya tergesa-gesa, takut bila terkejar musuh. Tumenggung Mangkuyuda mengetahui Raja Mataram itu melarikan diri, sehingga ia kemudian menduduki istana. Seluruh keraton dijarah, rakyat diangkut semua, sehingga terjadi tangis gemuruh mereka yang ditinggal oleh sang raja. Adipati Cakraningrat II, Paman Trunojoyo, juga tertangkap oleh Dandang Wacana dan diserahkan ke Trunojoyo di Kediri. Ketika dihadapkan kepada Trunojoyo, maka Trunojoyo tidak tega membunuh pamannya tersebut. Karena itu kemudian Cakraningrat II dibuang ke hutan Lodaya. Sementara itu Tumenggung Mangkuyuda kemudian memerintahkan Dandang Wacana untuk mengejar sang raja Mataram tersebut, didampingi oleh Daeng Marewa, Busung Merenung,
dan ngabehi Wangsa Prana. Mereka dengan cepat memburu sang raja. Orang-orang Mataram yang tertangkap dieksekusi, tetapi pelarian sang raja tersebut tidak terkejar. Demikian peristiwa penaklukan ibu kota Mataram oleh pasukan Trunojoyo dari Madura dan pasukan Kraeng Galesung asal Makassar pada tahun 1677 Masehi. Sedangkan sang raja Amangkurat I kemudian meninggal di Dusun Pasiraman, suatu daerah yang masih merupakan wilayah Banyumas. Tetapi karena sang raja berwasiat untuk dimakamkan di daerah Tegal, maka kemudian sang raja dimakamkan di suatu daerah yang disebut dengan Tegal Arum. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.